186000301. Saya dari Universitas Medan Area dari jurusan Fakultas Psikologi. Di sini saya ingin menyampaikan tentang modifikasi perilaku anak pada usia dini yang sering mengalami tantrum. Sebelum itu saya jelaskan dulu, anak usia dini merupakan anak yang memiliki masa pertumbuhan yang begitu cepat, di mana mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mulai berekspresi, meniru apa yang mereka dengar maupun apa yang mereka lihat. Anak usia dini adalah anak yang berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan yang unik, serta memiliki karakteristik tersendiri dengan melibatkan 6 aspek perkembangan, yaitu nilai, agama, dan moral. Yang kedua itu kognitif, yang ketiga fisik motorik, yang keempat bahasa, yang kelima sosial, emosional, dan seni. Salah satu aspek pada anak yang penting dan perlu diperhatikan adalah emosional anak. Aspek tersebut merupakan aspek yang berperan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada anak usia dini, anak mulai mampu merasakan dan mengapresiasikan apa yang mereka rasakan, mulai dari rasa senang, sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Orang tua atau pendidik lebih sering untuk meredam emosi anak yang berakibat emosi ataupun tidak kesukaan anak. Apabila ini terjadi secara terus-menerus, maka akan terbentuk tumpukan emosi negatif pada anak yang nantinya akan berdampak pada masa depan. Tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui tantrum itu apa. Dalam bukunya Hasan, dalam bukunya tahun 2017, tantrum merupakan luapan emosi yang meledak-ledak dan tidak terkontrol. Menurut Kevin dalam bukunya Samsudin 2013, tantrum merupakan suatu bentuk ledakan emosi kuat sekali disertai rasa marah, serangan agresif, menangis, menjerit-jerit, menghentak-hentakkan kedua kaki dan tangan ke lantai atau tanah. Anak yang memiliki luapan emosi luar biasa biasanya juga memiliki ketidakmampuan dalam mengungkapkan atau mengkomunikasikan diri dengan keinginannya. Kejadian ini seringkali muncul pada anak yang berusia 15 bulan ataupun 5 tahun. Untuk menangani anak yang sering tantrum perlu diperhatikan strategi khusus agar perilaku tantrum pada anak tidak mengganggu tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satu strateginya itu adalah melakukan modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku itu tersendiri dalam bukunya Korahman dan Bali tahun 2020 digunakan untuk membantu dalam mengembangkan perilaku baru ataupun untuk mengatasi defisit perilaku dan untuk membantu berhenti terlibat dalam perilaku yang tidak diinginkan. Tantrum juga lebih mudah terjadi pada anak-anak yang dianggap lebih sulit dengan ciri-ciri: 1. Memiliki kebiasaan tidur yang susah, ketiga makan yang sering dibuang-buang, dan sulit menyukai orang-orang yang berada di sekitarnya. Ada beberapa teknik modifikasi perilaku yang sering dilakukan untuk mengatasi anak-anak. Yang pertama itu teknik transforman atau penguatan. Transforman atau penguatan menurut Hamid dalam bukunya Fitriani tahun 2014 adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal maupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku peserta didik, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau feedback bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu tindakan dorongan ataupun koreksi. Tujuan dari responden ini sendiri yaitu sebagai penguatan verbal yang berupa kata-kata pujian, pengakuan maupun dorongan, penguatan non-verbal yang berupa mimik dan gerakan, atau gestur badan. Yang kedua itu punishment atau hukuman. Menurut Mangli Purwanto dalam bukunya Raihan 2019, punishment atau hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang, yaitu orang tua maupun guru, sesudah terjadinya suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.
Punishment atau hukuman adalah usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar, bukan praktik hukum dan siksaan yang memasang kreativitas. Pemberian punishment bertujuan agar anak tidak mengulangi perilaku yang tidak diharapkan. Terdapat dua jenis punishment, yaitu terjadinya pelanggaran dan punishment preventif. Yang ketiga itu extension atau penghapusan. Extension ataupun penghapusan adalah menghentikan responman pada tingkah laku yang sebelumnya diberi responman. Extension terjadi ketika selama sebuah perilaku dikuatkan meskipun hanya sebentar atau tidak terlalu lama, maka perilaku tersebut akan terus ada. Akan tetapi apabila sebuah perilaku tidak diikuti dengan konsekuensi, penguatan dalam waktu yang lama, seseorang akan menghentikan perilaku tersebut. Ketika perilaku tersebut terhenti karena tidak adanya penguatan dalam waktu yang lama, bisa dikatakan bahwa perilaku tersebut mengalami penghapusan atau extension perilaku. Yang selanjutnya itu stimulus kontrol. Stimulus kontrol adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana perilaku dipicu oleh atau tidak adanya stimulus tertentu. Terdapat dua jenis stimulus, yaitu yang pertama stimulus determination yang merupakan stimulus spesifik dan memicu timbulnya tingkah laku. Yang kedua stimulus generation merupakan stimulus yang digeneralisasikan terhadap rangsangan yang sama dan masih mendapatkan jawaban yang sama. Teknik selanjutnya terdapat 3 teknik modifikasi perilaku yang digunakan. Yang pertama itu self management. Menurut Komalasari dalam bukunya Insani dan Taufik tahun 2015, self management adalah prosedur penguatan perilaku oleh individu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengurangi perilaku yang tidak pantas, meningkatkan kemampuan adaptif dan kemampuan bahasa dan komunikasi. Yang kedua itu token ekonomi, adalah pemberian suatu kepingan atau suatu tanda atau isyarat kepada anak untuk meningkatkan motivasi seseorang anak dalam melakukan sesuatu. Kepingan-kepingan ini nantinya dapat ditukar dengan benda ataupun aktivitas pengukuhan yang digunakan subjek. Yang selanjutnya itu cognitive behavior modification. Menurut Goldstein dalam bukunya Yonita dan Karanelli tahun 2019, merupakan sebuah pendekatan psikoterapi yang menekankan peran penting cara berpikir seseorang dalam merasakan sesuatu yang dilakukannya. Teknik ini bertujuan untuk mengubah perilaku yang tampak namun tersembunyi dalam mengaplikasikan metode kognitif dan metode perilaku. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwasanya perkembangan sosial emosional pada anak usia dini, orang tua dan pendidik perlu memberikan perhatian kepada anak. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar orang tua dan pendidik dapat mengetahui perilaku anak, baik perilaku positif atau adaptif maupun perilaku negatif atau menyimpang atau maladaptif. Perlunya modifikasi perilaku dalam perbaikan perilaku anak usia dini menjadi salah satu strategi dalam mengatasi perilaku negatif atau menyimpang pada anak seperti anak dengan temper tantrum. Melalui modifikasi perilaku diharapkan anak dengan memiliki tantrum dapat berkembang, mampu memahami, mengelola, mengapresiasikan emosinya, baik emosi negatif maupun emosi positif, sehingga anak mampu bersosialisasi, berkomunikasi, dan bereksplorasi terhadap lingkungannya. Demikianlah hasil dari pembahasan saya. Apabila audiens ingin bertanya, saya persilahkan. Bagaimana mengatasi tantrum pada anak usia 3 tahun? Mengatasi tantrum pada anak yaitu ada 6. Yang pertama itu orang tua maupun pendidik dapat melakukan pencegahan dengan mengenali kebiasaan anak dan mengetahui secara pasti kondisi pada akan timbul perilaku tantrum. Kedua, pada saat terjadi tantrum, hendaknya orang tua atau pendidik tetap tenang dan berusaha menjaga emosinya. Yang ketiga, perilaku tantrum telah berlalu
orang tua maupun pendidik jangan memberikan hukuman maupun pengukuhan, tetapi berikanlah rasa aman kepada anak. Yang keempat, orang tua maupun pendidik dapat memberikan perhatian minimal pada kemarahan anak dan memastikan keamanan anak dengan orang lain. Yang kelima, jika kemarahan menyebabkan kekacauan, pindahkan anak dengan cepat ke daerah yang aman atau jauh dari anak-anak lain. Dan yang terakhir itu, orang tua maupun pendidik dapat mengawasi anak dengan teliti untuk mengetahui waktu kemarahan paling sering terjadi munculnya tantrum. Apabila tantrum tidak ditangani secara cepat, maka anak akan sering melakukan suatu perilaku yang agresif, dan yang paling berbahaya itu anak melakukan self harm pada dirinya sendiri. Apabila tidak ada yang bertanya, demikian demikian hasil penjelasan saya. Terima kasih banyak. Kamu siap, kamu tidak. Telah selesai.